Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baru Ulum dengan NIM 2071931. Saya dari kelas IPA B, mahasiswa jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran kooperatif. Yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini adalah strategi pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuannya yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerjasama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif ini, belum dikatakan belajar jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat siswa belajar. Semua anggota tim atau kelompok harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang seperti kita tahu, manajemen mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Yang ketiga, kemauan untuk bekerjasama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ini ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karena itu, prinsip kerjasama harus ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Yang keempat, keterampilan bekerjasama. Kemampuan untuk bekerjasama itu kemudian dipraktekkan melalui aktivitas dan kegiatan yang telah tergambar dalam keterampilan bekerjasama. Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Strategi pembelajaran kooperatif ini memiliki macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, STAD, Student Team Achievement Division. Yang kedua, TGD, Team Game Tournament. Yang ketiga, TAI, Team Action Individualization. Yang keempat, CIRC, Cooperative Integrated Reading and Composition. Yang kelima, Jigsaw. Dalam metode kooperatif ini, metode yang pertama atau STAD atau disebut Students Team Achievement Division. Langkah yang pertama pada metode ini adalah guru menyajikan pembelajaran, lalu guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Setelah mengerjakan tugasnya, siswa akan diberikan kuis oleh gurunya berupa pertanyaan, dan jawaban kuis ini tidak boleh saling membantu, meskipun itu yang membantu adalah teman sekelompoknya. Di sini saya akan mempraktekkan pada metode STAD ini. Saya mengilustrasikan seperti ini. Saya akan memberikan pemahaman berupa materi, contohnya materi peradaban Islam. Setelah itu, saya akan memberikan soal-soal kepada soal itu untuk membuka pikiran berupa diskusi kepada siswa saya. Diskusi ini berupa kelompok. Setelah melakukan diskusi, siswa akan dituntut untuk menjawab kuis yang telah saya berikan. Pada kuis ini, teman kelompok atau teman beda kelompok itu tidak boleh saling membantu. Jawaban kuis ini harus dari individu sendiri, dari pemahaman diri sendiri. Setelah melakukan langkah-langkah tadi,
saya akan memberikan penghargaan kepada kelompok atau siswa yang memiliki pemikiran yang luas atau pembeda yang lebih spesial dari teman yang lainnya. Hal ini tidak ditujukan untuk memberikan pandangan atau membeda-bedakan antara siswa satu dan yang lainnya. Karena ini hanya sebuah metode pembelajaran yang bisa diterapkan untuk menunjang proses pembelajaran dari guru tersebut. Metode pembelajaran strategi kooperatif yang kedua adalah TGT atau disebut Team Game Turnamen. Langkah awal pada metode ini yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara klasikal, yaitu metode pembelajaran yang sering digunakan yaitu pembelajaran secara langsung. Di sini saya akan mempraktekkan, yaitu saya memberikan pembelajaran berupa materi Bani Abbasiyah. Saya menjelaskan peradaban awal dari Bani Abbasiyah sampai runtuhnya Bani Abbasiyah tersebut dan hal-hal yang mempengaruhi runtuhnya Bani Abbasiyah, sehingga anak akan membuka pikirannya untuk memikirkan, kenapa Bani Abbasiyah kok bisa seperti itu, dan menghasilkan diskusi antara satu orang dengan yang lainnya. Selanjutnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah memberikan pemahaman atau memberikan pemateri kepada siswa, guru akan membagi siswanya menjadi 4-6 kelompok. Tidak ada pembeda di sini antara pintar atau bodoh. Setelah dibagi menjadi kelompok, sebagai pemuat pemahaman materi, siswa akan dituntut untuk melakukan diskusi kepada teman kelompoknya, saling membantu untuk mendalami materi yang telah diberikan kepada gurunya. Setelah itu, ada muncul stigma atau paradigma yang dihasilkan dari diskusi yang ada dalam penguatan materi ini, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan untuk dalam jenjang metode pembelajaran selanjutnya. Setelah melakukan diskusi, saya akan meminta kelompok untuk mengirimkan perwakilan siswa untuk duduk di meja turnamen guna bertanding pemahaman kepada kelompok lainnya. Di sini siswa yang pandai akan dilawankan dengan siswa yang pandai. Penilaian itu ditujukan atau kesadaran diri dari siswa atau penilaian dari antar teman. Teman yang memiliki IQ yang tinggi atau teman yang lebih tinggi akan dilawankan dengan teman yang lebih tinggi, dan teman yang sedang akan dilawankan dengan yang sedang, dan teman yang pemahamannya hanya sedikit atau kurang paham dengan materi yang telah diberikan akan dilawankan yang kurang paham diberikan, sehingga ada kesejajaran antara kelompok satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada perbedaan pandangan. Strategi pembelajaran kooperatif yang ketiga adalah TAI atau yang disebut Team Assisted Individualism. Langkah-langkah pada strategi pembelajaran kooperatif ini yang menggunakan metode TAI. Yang pertama adalah para siswa membentuk kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Selanjutnya para siswa membaca halaman panduan. Mereka dan meminta teman satu tim atau guru untuk membantu bila diperlukan. Yang terakhir, tiap siswa mengerjakan soal pertama dalam bentuk latihan kemampuan sendiri, dan selanjutnya jawabannya dicek oleh teman selain sebangkunya atau kelompoknya. Di sini saya akan mengilustrasikan bagaimana penerapan metode TAI ini. Di sini saya akan mencoba menggunakan siswa laki-laki yang baju ungu sebagai yang menjawab soal. Dia akan menjawab soal itu dengan sebisanya, dengan kemampuannya yang telah ia dapatkan dari literasi atau pengalaman atau dari penerangan dan diskusi antar teman. Setelah itu, anak laki-laki itu memberikan jawabannya kepada
anak laki-laki yang berbaju biru untuk dicek jawabannya. Begitu selanjutnya, jika anak yang baju biru itu menjawab soal, lalu dicek oleh yang baju kuning. Yang baju kuning menjawab soal akan dicek oleh yang baju hijau, dan baju hijau menjawab soal akan dicek oleh yang baju ungu. Strategi pembelajaran kooperatif yang keempat adalah CIRC, yang biasa disebut Cooperative Integrated Reading and Composition. Langkah-langkah pada metode kooperatif yang ini, yang pertama itu guru membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang. Yang kedua, guru memberikan wacana atau clipping sesuai dengan topik pembelajaran. Yang ketiga, siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana, clipping, dan ditulis dalam lembar kertas. Yang keempat, siswa mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Yang kelima, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama dari pembelajaran itu. Yang keenam, penutup. Di sini saya akan mengilustrasikan atau mempraktekkan metode CIRC ini. Jika saya menjadi guru dari dinia atau suatu pendidikan, saya akan membagi 4-3 kelompok. Setelah itu saya akan memberikan topik atau clipping materi sebagai pembelajaran pada hari itu yang sesuai jadwalnya. Setelah itu para siswa yang saya ajar itu atau kelompoknya itu akan membentuk diskusi untuk menentukan ide dari bahasan yang telah saya berikan sesuai materi yang saya berikan. Setelah itu, mereka akan mempresentasikan hasil dari diskusi atau ide-ide yang telah dihasilkan dari diskusi itu. Setelah itu mereka akan menarik kesimpulan dari pembelajaran pada saat itu. Dan guru juga akan menarik kesimpulan berupa sanggahan atau tambahan atau pertanyaan yang telah dipresentasikan oleh si anak tersebut. Metode pembelajaran kooperatif yang terakhir adalah jigsaw. Langkah awal pada metode jigsaw ini adalah kelas dibagi menjadi 4 atau 5 tim yang terdiri dari 4 siswa. Terus diberikan bahan akademik atau materi untuk sebagai bahan diskusi dari kelompok tersebut. Setelah itu para anggota dari beberapa tim yang beberapa berbeda memiliki tanggung jawab untuk mempelajari satu bagian akademik yang sama. Selanjutnya para siswa yang berada dalam kelompok pakar kembali ke kelompok semula home team untuk mengajar anggota lain mengenai materi yang telah dipelajari dalam kelompok pakar. Setelah diadakan pertemuan dan diskusi dalam home teams, para siswa dievaluasi secara individual mengenai bahan yang telah dipelajari oleh gurunya. Hal yang terakhir adalah pemberian skor terhadap individu atau kelompok yang memiliki penilaian yang lebih tinggi dari kelompok yang lainnya. Hal ini bukan menjadi pembeda antara satu kelompok dengan satu yang lainnya. Di sini saya akan mengilustrasikan atau mempraktekkan bagaimana metode kooperatif dengan tipe jigsaw ini berjalan. Yang pertama itu ada pembagian 4 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan kelompok 1 diberi materi 1, kelompok 2 diberi materi 2, kelompok 3 diberi materi 3, dan kelompok 4 diberi materi 4. Setiap kelompok ini mendiskusikan materi yang telah diberikan sampai muncul ide-ide pokok atau pembahasan berupa pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan itu berupa tanya jawab antara teman kelompok itu sebagai penyelesaian atau hasil dari diskusi antar kelompok itu. Setelah melakukan diskusi, para kelompok akan meninggalkan bangku dan meninggalkan kelompoknya dan satu untuk menjadi pakar ahli. Setelah
ada pakar ahli dari setiap kelompok. Contohnya kelompok 1 ada menjadi pakar ahli materi 1. Nanti kelompok 2 akan mengunjungi materi ahli 1 dan kelompok 3 mengunjungi ahli 1, kelompok 4 mengunjungi ahli 1. Setelah itu ada diskusi. Begitu juga sebaliknya. Jika ada pakar ahli dari kelompok 2, kelompok 1 akan mengunjungi kelompok 2, kelompok 3 akan mengunjungi kelompok 2, kelompok 4 juga mengunjungi 2. Sekiranya ada 4 siswa akan menyebar untuk mencari sebanyak-banyaknya materi yang pada hari itu untuk dipelajari. Setelah melakukan semua hal, diskusi atau pembelajaran materi, setelah menguasai, mereka akan dievaluasi, baik berupa presentasi yang hasil dari diskusi atau berupa post-test. Itu pemaparan dari saya berupa metode strategi kooperatif. Dari sebuah metode yang saya jelaskan tadi, yang saya gunakan untuk praktek ini adalah metode jigsaw. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.